Kan gak mungkin. Sebenarnya Tasya itu... Mama lagi ngomongin apa itu? Nggak ada kok, Mama cuma lagi nyapa teman kamu. Kamu sendiri lagi ngapain di sini, Feli? Aku kesasar karena tadi nggak nemu toiletnya. Ya ampun, harusnya kamu bilang dong dari tadi. Sekarang gue harus alihin topiknya. Ya udah, sekarang juga kamu harus anterin aku ke toilet karena aku udah kebelet banget ini. Ya udah, ayo. Akhirnya lega juga. Makasih ya udah anterin gue. Ya udah nih, cepet makan punya kamu. Hah? Cuman ini? Aku pikir kita bakal makan makanan yang mewah karena kamu kan kaya banget. Aku lagi hemat. Ini harganya cuma 5.000, setara sama jengkol kamu kan? Nih orang nyepelein gue banget sih. Lihat aja nanti pembalasan gue. Badan gue pegel banget. Misteri umurnya Tasya. Kenapa susah banget sih? Ini buku apaan ya? Hah? Buku itu Mama dapat dari mana, Mah? Diantar sama tukang pos, tapi nggak ada nama pengirimnya. Ini buku buat aku, Mah. Kalau gitu, makasih banyak ya, Mah, karena Mama udah jadi penyelamat aku. Hah? Oh, gue udah nemuin bukunya lagi loh. Wah, berarti lo dapet salinannya, karena buku itu cuma ada 2 di dunia ini. Oke, kalau gitu sekarang gue harus cari lagi di buku ini. Gimana? Apa isinya? Lihat aja nanti. Kita merdeka. Kita berdua tuh ya, hidupnya lebih damai kalau tanpa Tasya. Hai Tiara, hai Dela. Tasyanya mana? Tasya udah kita keluarin dari geng kita. Iya, soalnya dia ngeselin dan membawa malapetaka. Jadi mending kita lepasin aja. Apa? Terus gimana tentang umurnya Tasya? Lo udah bisa lihat atau belum? Lo tenang aja, hari ini juga gue bakal kasih tahu kalian semua umurnya Tasya. Wih, Oke, gue tunggu. mana ya Tasya? Anak-anak, hari ini Tasya izin gak masuk ke sekolah ya. Katanya sih karena sakit. Hah? Perasaan kemarin baik-baik aja kok, Bu. Tapi dia udah nunjukin surat dokternya dan ibu percaya. Kalau kamu gak percaya, kamu buktiin aja sendiri sana ke rumahnya. Bener juga, sepulang sekolah gue harus langsung nyamperin ke rumahnya buat mastiin. Kasian banget ya Tasya kita. Iya, kalau gitu kita jengukin dia aja gimana? Nggak bisa, karena dia ngelarang semua orang buat ngejenguk dia kan. Berarti nggak ada yang jaga dia dong. Ini kesempatan besar gue. Kenapa lo senyum-senyum kayak gitu? Nggak apa-apa. Gue mau jengukin Tasya karena dia sendiri yang minta gue buat jengukin dia. Masa? Astaga, gue iri banget sama lo. Halo, permisi. Saya datang buat jenguk Tasya. Feli? Tasyanya ada kan, Tan? Hari ini Tasya bener-bener gak bisa diganggu. Oh, separah itu ya sakitnya. Itu suara batuknya Tasya kan? Ya udah misi-misi Tan. Saya mau jengukin Tasya buat mastiin dia bener-bener baik atau enggak. Tasya? Tasya? Mana nih? Gue kangen sama suara lo yang imut dan aneh itu. Hai, maaf ya, gue harus lakuin ini lagi. Muka aku gatel. Maaf ya, dia menerobos masuk. Tunggu, selama ini Tasya ternyata umurnya 90 tahun. Iya, mulai besok saya nggak bakal masuk ke sekolah lagi. Terus kamu siapa? Sebenarnya saya cicitnya Tasya. Hah, jadi selama ini gue bergulat sama nenek-nenek? Selama ini nenek Tasya itu minum penawar biar dia bisa muda lagi. Tapi sekarang udah gak bisa lagi karena kamu udah tampar dia 3 kali. Yang gue rasain dari minuman lo, punya Feli rasanya pahit, punya Alia rasanya manis. Bukannya rasanya asin. Masa lo kasih minuman pahit ke cowok ganteng sih, Fel? Ya udah, siniin botolnya. Judulnya Alia itu kehilangan indera penciuman. Dia sendiri yang bilang. Terus kenapa dia nyodorin minuman juga? Dia cuma caper sama tuh murid baru. Berarti masih ada kesempatan kalau dia emang jodoh gue. Dia kan habis ditolak sama cowok. Kalah saing sama Alia dia. Alia mulu. Padahal dia cuma cantik doang, tapi nggak pinter. Nih, Fel, buat lo. Apa ini? Undangan ulang tahun gue. Harus datang ya, nanti bawa pasangan. Kalau gue ajak Jason, kira-kira dia mau nggak ya? Udah keduluan si Alia, dia sampai beliin jas. Apa? Karena si Jason nggak mau ngaku kalau gue jodohnya, gue bakal kasih minuman yang super duper pahit ini. Kalau dia jodoh gue, dia nggak bakal ngerasain betapa pahitnya minuman ini. Nggak sabar lihat reaksinya.
Bisa tahu jam tidur atau jam kerja? Orang-orang kan biasanya pulang kerja jam 5 sore. Tapi kalau jam tidur, itu nggak teratur. Jadi gue lebih penasaran. Duh, ngantuknya. Pagi, Ma. Kok Mama baru bangun tidur sih? Iya, soalnya kemarin jam tidur Mama 20 jam. Kayak hibernasi tau nggak? Hari ini Mama juga harus tidur selama 24 jam. Itu artinya Mama harus tidur lagi sekarang. Apa? Mama capek banget. Ya ampun, kenapa orang tidurnya lama-lama ya? Gue aja cuma bisa tidur selama 1 jam. Wah, kantong mata lo tebel banget, Al. Jam tidur gue terlalu dikit, jadi gue kurang tidur deh. Kalau gitu langgar aja, karena udah ngebahayain kesehatan kan? Nggak bisa dong, karena nanti ada konsekuensinya. Masa sih gue nggak percaya sama begituan? Lah iya, jam tidur lo cuma 10 detik. Mana cukup? Ya kan, emang parah banget nih sistem. Permisi, saya mau beli makanan nih. Halo? Lah, itu ibu kantinnya malah ngebok, ngorok pula. Kalau orang lagi tidur, nggak bakal bisa dibangunin sampai jam tidurnya selesai. Yah, emangnya jam tidur bu kantin berapa sih? Hah? 11 jam? Berarti gue bakal kelaparan dong hari ini. Woi, itu kenapa ya pada rame-rame? Katanya ada yang melanggar aturan jam tidur loh. Lalu? Orang itu langsung menghilang kayak debu. Oh, jadi itu konsekuensinya. Gue bakal selalu taat aturan. Iya, gue juga masih mau hidup dengan tenang. Hari ini jam tidur kalian cuma 10 menit. Tersiksa banget. Ini tugas saya, Pak. Saya udah selesaiin duluan daripada teman-teman. Loh, emangnya kamu nggak dengar pengumuman saya? Pengumuman apa ya, Pak? Mungkin saya ketinggalan. Tugas sekolah ditiadakan untuk sementara, karena makin hari jam tidur kita makin lama. Oh gitu ya. Jadi saya harus ngapain sekarang? Sekarang kamu harus balik ke rumahmu buat tidur dan besok sekolah seperti biasa. Oke, aku pulang. Mama lagi tidur, jadi jangan diganggu ya, Kak. Sekarang aku juga mau tidur buat patuhi aturan jam tidur, Kak. Kenapa sih semua orang tidur mulu? Aturannya tetap aturan, Kak. Katanya Mama mau kasih imbalan kalau kita berhasil patuh jam tidurnya, Kak. Lihat aja, kakak nggak bakal tidur sampai besok dan bakal main game. Pagi, Ma. Pa, Dek. Kok semuanya pada hilang sih? Pasti mereka semua pada jalan, alias gue ditinggal. Ya udahlah, gue kan mandiri, jadi bisa apa-apa sendiri deh. Loh, bahkan sekolah aja nggak ada orangnya. Aneh banget. Kenapa kamu masuk sekolah, Vel? Karena hari ini hari Senin, Pak. Sekarang semua orang sedang dalam jam tidur. Tapi kamu kok malah jalan-jalan? Hah? Apa? Aku udah nggak tidur 2 hari loh, Pak. Kira-kira jam tidur aku selamanya berapa sih? Loh, kok ada batu nisannya? Itu karena nenek suka sama nuansa kuburan, jadi dia mengizinkan orang-orang buat bikin kuburan di depan rumahnya. Oh, kirain ini kuburan nenek, Mah. Aku sampai kaget. Ya bukan dong. Ayo masuk, Nak. Iya, Mah. Nggak sabar buat bikin nenek senyum. Nuansa rumahnya nggak enak, Mah. Gak boleh kayak gitu di tempat orang. Jaga sikapmu. Mana ya orangnya? Nenek. Ayo buruan ketemu aku mumpung nenek masih hidup. Bercandanya gak boleh gitu. Nenek bisa marah loh. Ya, siapa tahu nenek bisa senyum, Mah. Emangnya nenek selalu selama ini kalau keluar? Nenek kan jalannya lama, jadi kita harus sabar tunggu Ya dia. udah, kalau gitu kita samperin aja ke kamarnya. Jangan, pokoknya jangan. Mah, kalau kayak gini kita bisa keduluan sama yang lain. Aku keluar dulu deh, mau lihat lingkungan sekitar rumah nenek. Ya udah boleh, tapi kamu jangan ambil apapun yang mencolok ya. Iya, aku tahu. Lagi pula setelah buat nenek senyum, kita bakal dapetin semuanya kan? Kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa makan, mandi, dan sekolah. Apa sih, Mak? Kayak mau pergi jauh aja? Aku cuma mau pergi ke depan halaman rumah kok. Iya, Nak, Mama ngerti. Gue harus cari materi dan bahan yang bisa bikin nenek senyum. Kira-kira apa ya? Kamu lagi cari apa, Nak? Kayak orang kebingungan. Saya lagi nungguin nenek saya di rumah itu. Rumah itu kan udah lama gak dihuni dan sering ada penampakan seorang nenek. Emangnya kamu gak tahu ya, Nak? Nenek saya masih hidup kok, Pak. Walaupun saya belum pernah ketemu sama nenek saya, tapi saya tahu kok kalau dia baik. Batu nisan di depan rumah nenekmu itu menjadi legenda paling buruk di desa ini. Pokoknya Bapak tenang aja, saya nggak apa-apa kok. Kamu harus hati-hati sama tingkah laku nenek itu. Bahkan dia nggak pernah senyum. Bunga-bunga di sini kok masih pada seger ya? Padahal kan katanya nggak ada orang. Gue ambil aja deh buat kenang-kenangan. Wanginya. Nenek pasti udah balik kan? Saatnya gue bikin dia senyum. Mah, neneknya udah ada belum? Kok tiba-tiba Mama gak sadarkan diri? Nyawa mamamu nenek ambil untuk membuat nenek tersenyum. Tapi kenapa nenek lakuin ini? Aku kan cucunya nenek.
Kamu telah memetik bunga kesayangan nenek. Lagi pula ini kan yang kamu mau. Mama? Nyawa mama udah melayang demi imbalan itu. Pokoknya gue harus berhasil dapetin duluan. Ada yang bisa saya bantu? Saya udah berhasil buat 5 orang tersenyum. Kita datang di saat yang bersamaan, Vel. Gue duluan kali. Please pak, saya udah ngorbanin mama saya demi imbalan ini. Gue juga udah ngorbanin saudara gue tuh. Baiklah, karena kalian berdua imbang, kalau begitu akan kita adakan babak kedua. Apa? Babak kedua? Yap, tapi kali ini hanya 1 orang yang kalian perlu buat tersenyum. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya bisa jadi nomor 1. Orang yang harus kalian buat tersenyum akan terlihat sekarang. Yes, Papa. Ini gampang banget. Makasih ya, Pak. Kenapa kamu malah kebingungan, Vel? Saya nggak pernah ketemu ayah saya dari kecil. Kalau gitu, imbalan dan harta itu bakal jadi milik gue semua dong. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga buat cari keberadaan ayah saya. Baiklah. Gue harus cari ayah di mana? Selama ini kan gue nggak tahu keberadaan dia. Oh iya, adek kan gak tinggal sama gue selama ini. Jangan-jangan rumahnya itu tempat tinggal ayah. Bener-bener gak sabar. Permisi. Kok ngapain kesini? Bukannya udah dilarang ya sama mama? Mama udah gak ada sekarang.